Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini bukan cerita bohong saudara, ini adalah kenyataan. Dan saudara bisa baca di dalam firman Tuhan. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama dengan wajah ceria, wajah kemenangan. Tuhan Yesus sudah melewati sedemikian rupa mati dan bangkit. Dan sekarang ada satu hal yang tidak pernah akan bisa dilupakan dan tidak pernah akan bisa dihapuskan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita siapkan hati kita, buka lebar-lebar hati kita untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menjamah saudara dan kita akan beribadah pulang atau berhenti dalam ibadah dalam kemenangan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih, selamat sore. Kembali lagi kita ibadah pada hari ini, di mana hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Puji nama Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang dia tinggalkan untuk kita tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Roh Kudus kau hadir di sini, amin. Haleluya. Kau hadir di sini, Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
dengan kuasa Allah Maha. Katakan dengan kuasa Allah Maha. Dengan kuasa Allah Maha tinggi, kuasa Allah Maha tinggi. Haleluya. Allah Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Allah Roh Kudus, puaskan kami, penuhi kami. Allah Roh Kudus, ku perlu Engkau, ku perlu urapan-Mu, ku perlu jamahan-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Jamah kami Roh Kudus, penuhi kami, segarkan roh kami, baharui kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu akan memuaskan kehidupan kami. Roh-Mu yang akan melepaskan kehidupan kami. Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk kami tetap bertahan, ada di dalam menghadapi segala badai tantangan. Ketika ada bersama dengan kuasa Roh Kudus, kami akan mampu terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau boleh naik ke surga. Bahkan Engkau memberikan satu janji, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, berkati ibadah pada saat sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus naik, Dia ada pada pagi sore ini. Mari
kita mau serukan nama Dia. Amin. Puji Tuhan. Oh amin, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit dan serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Kota benteng yang nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan bangkit dan serukan, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di atas muka bumi ini, kita percaya ketika kita ada di dekat dengan Tuhan, ketika Roh Allah memenuhi kehidupan kita, ketika Roh Kudus berkobar-kobar atas kehidupan kita, ada lingkup kuasa Tuhan. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Dia. Puji Tuhan, kita akan sama-sama pujikan pujian, lingkupiku dengan kuasa-Mu, amin. Lingkupiku dengan sayapkanmu. Katakan naungiku, amin. Naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku
Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada bersama dengan kami, ketika Engkau melingkupi kami, ketika kuasa-Mu Tuhan melindungi kami mampu, kami kuat, karena Roh-Mu yang akan membawa kami untuk terbang, mengatasi segala badai. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, Engkau siap untuk membentuk kami. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya tergerak untuk berdoa, memasuki merenungkan firman Tuhan pagi pada hari ini ya saudara. Baik, mari kita menundukkan kepala kita dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau kami hari ini boleh ada dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Berkati ibadah di tempat ini. Berkati kami setiap pribadi, berikan kami pengertian, urapi terus kami Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu supaya kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami dan kami boleh mengerti Engkau segera datang menjemput gereja-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur. Tuhan berkaryalah melalui merenungkan firman Tuhan ini dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati satu momen peristiwa sebagai rentetan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia mulai dari kelahiran. Karya 3,5 tahun sampai karya terbesar yaitu penebusan di hari Paskah. Dan di hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit. Dan pada hari ini, saudara, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga yang kekal. Dan kita dapat melihat luar biasanya ya saudara, kadang tidak dapat diterima dengan akalia semata. Untuk menerima peristiwa ini kita harus menggunakan iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan yang tidak dapat kita fahami. Justru Dia dapat melakukannya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 berbunyi demikian, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud, menyembahnya, menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, kita dapat melihat mereka mengalami pengalaman rohani yang dalam. Mereka mendapatkan satu janji yang luar biasa, bukan sekedar berkat. Tetapi Tuhan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu Saudara, saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia itu ujung-ujungnya adalah mengalami titik kematian.
Ya saudara-saudara, dalam sejarah manusia ada waktu di mana kita terpisah dari dunia ini. Ada titik kematian. Raja Salomo di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9 juga memperingatkan kita bahwa setiap manusia di dalam alur kehidupannya itu akan mengalami satu titik kematian. Dan kita diingatkan selama kita ada, kita harus mencari kekekalan itu. Kita harus lebih banyak mencari kehidupan di dalam Kristus Yesus, supaya kita mengalami kehidupan kekal. Secara jasmaniah titik kematian itu kita alami. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita mengalami kehidupan yang kekal. Karena dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan, ada jalan buntu, dia memberikan jalan keluar. Ada pengharapan dalam segala sesuatunya. Bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, kita menjadi sumber pengharapan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan itu melahirkan kemampuan di dalam hidup kita. Ketergantungan kepada Tuhan adalah langkah pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, bersama dengan orang banyak, dan dia menampakkan dirinya, dia membuat sebuah legalitas, segala macam bentuk pertanyaan tentang kebangkitan Tuhan yang dipolitisir oleh sebagian orang. Pada waktu itu orang Romawi, orang Yahudi menyembunyikan kebangkitan Yesus dengan membuat narasi-narasi yang mengaburkan. Tetapi kebangkitan Yesus itu disertai dengan perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dengan orang banyak, baik di tempat yang tertutup maupun di tempat yang terbuka. Tembok, pintu yang tertutup tidak dapat menghalangi kehadiran Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan orang banyak. Saudara, 40 itu berbicara tentang kelengkapan. Lengkap maksud saya. 40 berbicara tentang ketuntasan dari lahir. Kemudian melayani banyak orang dengan kesaksian yang hidup. Ditutup dengan pelimpahan anugerah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dan ditutup dengan Tuhan kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi sebuah peristiwa yang lengkap, yang tuntas. Begitu besar kasih Allah kepada manusia ini, dituntaskan betul-betul. Kalau kita melihat bahwa keempat Injil, ya saudara, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari keempat Injil yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus itu cuma satu, Lukas. Ya saudara, karena dia adalah pribadi yang memang memiliki kemampuan menulis. Dia bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan memakai hidup Lukas untuk menuliskan peristiwa-peristiwa penting. Saudara, itu berbicara tentang Tuhan mengasihi kita tanpa melihat latar belakang. Tuhan mau memberikan kepada kita tugas-tugas, karya
ya saudara, dari seluruh kehidupan kita, walaupun kita bukan orang yang terlahir menjadi orang Israel atau orang Yahudi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 sampai 11, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika Tuhan naik ke surga, dia berjanji, saudara-saudara, akan mengutus penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dan ketika orang diurapi dengan Roh Kudus, maka dia akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata dan di sana dalam bahasa aslinya kai, itu berarti dikerjakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di Yerusalem, oh di keluarga saya saja saya mau bersaksi, tidak. Kehidupan kekristenan kita itu harus dapat menjadi suratan yang terbuka. Suratan yang terbuka, kesaksian Kristus harusnya ada di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai luhur Kristus Yesus selayaknya ada di dalam kehidupan kita. Dan dia akan memberikan kuasa. Dan kuasa itu ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara-saudara. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Dia akan menolong kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari beberapa hal yang disampaikan di awal, maka ada beberapa pesan di dalamnya. Yang pertama, pesannya adalah Tuhan Yesus akan datang segera. Kalau kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah 1 ayat 6 sampai 11, Kisah Rasul maksudnya saudara-saudara, ini merupakan pesan. Kita perlu diperlengkapi. Kalau kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, ya, itu terbatas. Coba kita lihat ketika Tuhan Yesus ada dengan murid-muridnya, terbatas. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-muridnya mengalami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, dipenuhi terus, maka kesaksian itu menyebar sampai ke ujung bumi. Betapa penting kesaksian ini, karena apa? Gereja harus bekerja untuk menjadi kesaksian. Kenapa demikian? Karena dia akan datang kembali. Pesan yang pertama adalah, saudara-saudara, yang perlu diingat bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita supaya kita menjadi kesaksian. Kenapa demikian? Karena
Tuhan akan segera datang kembali dan dia akan bertanya apa yang sudah kita lakukan. Saudara, apa yang sudah kita lakukan? Selayaknya kita harusnya menjadi kesaksian dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dia akan segera datang kembali, tanda-tandanya sudah begitu jelas terjadi hari-hari ini. Ya, dengan situasi corona ini menyadarkan kita, siapakah kita sebenarnya? Berapa banyak kehidupan manusia dengan egonya sampai melakukan peperangan di sana sini untuk sebuah ego dengan landasan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Tuhan mau setiap orang mengalami kasih Tuhan. Setiap orang mengalami anugerah Tuhan. Setiap orang mengalami kesempatan untuk mendapatkan anugerah itu. Bukan dengan peperangan. Justru dengan kasih. Dan ini merupakan pesan. Nubuatan-nubuatan itu telah disampaikan sedemikian rupa, saudara-saudara. Dia akan segera kembali untuk menjemput kita. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 17, kita akan membaca, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu menjemput kita. Bagaimana dengan yang sudah meninggal di dalam Tuhan? Oh, itu akan dibangkitkan. Kita akan bersama-sama, saudara-saudara, bersama-sama dengan Tuhan, melembaga bersama-sama. Saudara-saudara, tidaklah sia-sia pengiringan kita di dunia ini. Walaupun ada banyak persoalan dan pencobaan, ketika kita bertahan, maka upahmu besar di surga. Tuhan akan berkata kepada kita, sabaslah hai hambaku yang setia. Saudara-saudara, Tuhan juga sudah memperingatkan kepada kita, ya, bahwa gereja itu diumpamakan seperti 5 anak dara yang bijak dan yang bodoh. Kita sudah tahu cerita ini bukan? 5 anak dara yang bijak, dia mempersiapkan minyak. Ya, karena mereka sedang menantikan mempelai akan datang. Mereka dengan setia menunggu, tetapi mereka mempersiapkan minyaknya. Tapi ada 5 anak dara yang bodoh. 5 anak dara yang bodoh, mereka bersedia untuk menunggu mempelai datang dalam perumpamaan itu. Tetapi tidak menyediakan minyak. Saudara-saudara, lentera mereka bisa saja kapanpun mati, dan itu terjadi. Mempelai datang di malam hari. Yesus Kristus datang yang kedua kali itu, saudara-saudara, dikatakan juga bagaikan pencuri. Ya, tidak tahu waktu dan masa. Dia datang dengan waktu dan masanya Tuhan. Bukan waktu dan masanya manusia. Dan apa yang terjadi? Hanya orang-orang yang mempersiapkan hidupnya dengan sungguh-sungguh dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia yang akan menyambut mempelai itu. Dan itu adalah bagian yang terindah di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di 1 Tesalonika 4 dan 5, saudara-saudara, di perikopnya itu bicara tentang untuk dapat menjadi 5 anak dara yang pandai atau orang yang betul-betul bersiap, maka
Tesalonika pasal 4 di perikopnya itu nasihat supaya hidup kudus. Nasihat supaya hidup kudus. Itu di Tesalonika, 1 Tesalonika ayat pasal 4 mengenai perikopnya. Betapa penting saudara-saudara menanti-nantikan Tuhan dengan menjaga kehidupan kita, hidup kudus. Hidup kudus, kalau bicara tentang kehidupan maka kognitif, afektif, dan psikomotorik kita. Saudara-saudara, attitude-nya harus berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menjadi penasehat di dalam hidup kita. Supaya kita dapat bertahan di masa-masa krisis, tetapi kita tetap masih bisa menjaga kekudusan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu maka kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga. Di terjemahan lain dikatakan kita perlu siuman. Siuman artinya betul-betul fresh. Tidak dalam posisi terkantuk-kantuk atau pikirannya kemana-mana, fokus. Kehidupan rohani kita dapat terus bertumbuh kalau kita fokus bersama-sama dengan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk terikat dengan Tuhan. Di dalam kisah 1 ayat yang ke-11, kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Berbunyi demikian, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya, saudara-saudara. Ini bukan sekedar teks, tetapi ada pesan kehidupan supaya kita betul-betul berjaga-jaga. Kita tidak hanya melihat, tetapi pesan itu harus kita terima dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Galilea sendiri memiliki arti revolution of the wheel, atau roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, malaikat Tuhan mengingatkan kepada kita juga ya dengan kata-kata, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah orang yang tidak pernah untuk mengendurkan diri, mencari Tuhan dan mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada keterikatan. Hai orang-orang Galilea. Saudara-saudara, Galilea artinya roda yang berputar. Dapat diterjemahkan, ditafsirkan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa pernah mengendurkan semangat itu. Kalau engkau mengalami banyak proses di dalam hidupmu, jadilah Galilea. Terus mencari Tuhan dengan semangat. Terus mencari Tuhan dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan karena Dia akan datang kembali. Mari kita menjaga kekudusan kita. Mari kita berjaga-jaga setiap waktu. Jangan biarkan si diabolos, si iblis itu merebut atau mengalihkan segala macam bentuk pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat seperti berapa waktu yang lalu saya pernah juga mengambil contoh ini tentang orang yang berjalan ke Emmaus. Ingat saudara-saudara, ya, waktu Tuhan Yesus
dalam posisi mati. Mereka sudah lupa bahwa dia berjanji akan di hari yang ketiga dia akan hidup, bangkit. Karena mereka hanya melihat kematian. Apa yang terjadi? Terjadi penurunan rohani yang luar biasa. Termasuk Kleopas dan satu murid. Tapi dalam sejarah dikatakan bahwa murid yang satu bernama Lukas, ya saudara, bernama Lukas, dan mereka mulai berbicara tentang kelemahan. Saudara, mulai meragukan Tuhan, mulai menurunkan pengharapan kepada Tuhan. Oh, Tuhan sudah mati, tidak ada pengharapan lagi, padahal Tuhan sedang berjalan dengan dia karena dia sudah bangkit. Tapi pengharapan yang dilemahkan itu menyebabkan saudara keputusasaan. Emmaus itu bicara tentang keputusasaan. Untuk mendapatkan anugerah Tuhan, untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, jangan pernah menjadi orang Emmaus. Atau jangan pernah kita mengendurkan hidup kita menjadi Emmaus. Emmaus bicara tentang keputusasaan, saudara-saudara. Tapi marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi Galilea berbicara tentang berpengharapan atau mencari Tuhan terus-menerus. Yang kedua, Galilea, posisi Galilea itu orangnya sederhana, ya, saudara-saudara, orangnya sederhana. Tetapi kalau kita melihat kesederhanaan itu bukan menjadi sebuah hambatan. Sederhana di sini, ya Galilea artinya sederhana, adalah mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah menjadi putus asa, saudara-saudara. Tetapi mari kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita dalam doa-doa kita? Apakah masih kita berdoa terus kepada Tuhan? Bagaimana kita menjaga kehidupan kita, saudara-saudara, untuk terus terhubung dengan Tuhan? Artinya sederhana, adalah mau dibentuk oleh Tuhan. Hidup kudus, berjaga-jaga, terus mencari Tuhan, ya saudara-saudara, dan mau dibentuk. Di situasi apapun kita berkata kepada Tuhan, mari Tuhan, bentuk aku Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Saudara-saudara, sederhana itu juga berbicara tentang bukan saja dibentuk, bukan saja mau dibentuk, tetapi bicara juga tentang kerendahan hati. Saudara-saudara, kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda lihat 70% mujizat Tuhan Yesus itu dilakukan di Galilea. Kenapa? Hidup mau dibentuk oleh Tuhan karena memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara, kalau kita mau mengalami Kristus di dalam hidup kita, mau terus ada di dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara, maka selayaknya kita mau memberikan hidup, memutuskan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, mau dibentuk. Maka kita dapat melihat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, Tuhan memberikan penolong, ini yang ketiga. Ya, Tuhan pergi ke surga, Dia bersyafaat bagi kita,
tapi kita tidak ditinggalkan sendiri. Maka Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang akan memiliki, ini saudara diperhatikan, buah roh. Kita mengaku Kristen, dipenuhkan Roh Kudus, tapi tidak ada buah rohnya, mohon maaf, perlu dipertanyakan. Ya saudara, orang yang membuka diri, seperti Galilea tadi, mencari Tuhan, rendah hati, saudara, mau dibentuk, maka kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kepada saudara karunia-karunia yang besar. Salah satu tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi yang terpenting dari kehidupan kita melahirkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada kasih, sukacita, kesabaran, dan dapat menahan diri. Dan itu buah roh yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena Tuhan memerlukan mitra kerja kerajaan surga dengan saudara kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kita akan menjadi saksi. Kuasa itu berbicara tentang power. Kuasa Allah akan melengkapi kita masing-masing. Saudara, kalau kita menyadari siapa diri kita, Dia telah menebus kita melalui satu perjalanan yang luar biasa. Dan Dia telah naik ke surga. Mari di minggu-minggu ke depan kita merestorasi kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita membangun kehidupan yang rendah hati, mau dibentuk dan taat kepada Tuhan. Maka lihatlah mujizat Allah akan turun kepada saudara. Dan engkau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menyertai kita. Bahkan di situasi yang paling sulit. Ketika kita tidak dapat berdoa lagi karena banyak persoalan dan tekanan hidup. Maka Roh Kudus itu yang menjadi pensyafaat, saudara. Dia bersyafaat, Dia mewakili kehidupan kita. Tuhan tidak mau terjadi keterpisahan lagi. Itu sebabnya Dia memberikan roh penolong bagi kita. Jadi, saudara, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka dapat dilihat dari pola dan gaya hidupnya. Di hari ini, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan, adalah merupakan langkah tindak lanjut mengintrospeksi diri kita. Ya, mari kita mengintrospeksi diri kita. Minta Tuhan membentuk hidup kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Puji Tuhan, siapa yang mendengarkan firman, mari kita menjadi pelaku firman dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan bersyukur kepada Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Biar betul-betul Roh Kudus memimpin kehidupan kita, menyertai kita. Karena Yesus Kristus telah naik ke surga,
Dan Dia berjanji memberikan penolong bagi kita. Kita tidak sendiri, kita tidak yatim piatu, saudara-saudara, secara rohani. Kita memiliki penasehat yang ajaib, gembala yang baik, dan Dia juga adalah pribadi yang memberikan anugerah supaya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah naik ke surga dan memberikan kepada kami penolong. Kami tidak sendiri Tuhan, kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu. Kami tidak mau mengalami penurunan rohani Tuhan. Kami mau bersama-sama satu dengan yang lain menjadi tubuh Kristus yang bersaksi. Jadi tubuh Kristus yang selalu memiliki pengharapan. Engkau pakai gereja-Mu Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah di akhir zaman ini, untuk menjadi saksi di akhir zaman ini. Bahkan kami boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah untuk bersyafaat bagi saudara-saudara kami yang lain. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, dimanapun berada Tuhan. Kalau mereka sakit Engkau sembuhkan, mereka lemah Engkau kuatkan, mereka menghadapi banyak persoalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar. Karena kami memiliki roh yang hidup, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk berkemenangan dan lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur, terima kasih. Inilah doa kami di hadapan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan
dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat. Dengan iman katakan, haleluya, puji Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.